Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita ketemu lagi ya dalam pembelajaran daring kita kali ini yang berjudul mengurai pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, setelah siswa menyimak video, siswa dapat mengurai pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya secara baik dan benar. Baik, silakan simak video berikut ini. Karya sastra. Karya sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Adapun contoh karya sastra antara lain, yang pertama cerita, dongeng, puisi, novel, drama, dan lain-lainnya. Untuk dapat memahami inti cerita suatu karya sastra, cerita atau dongeng, kita harus membaca karya sastra tersebut dengan cermat dan teliti, serta memahami unsur-unsur intrinsik dalam cerita atau dongeng tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Yaitu unsur-unsur yang membangun suatu cerita dari dalam. Unsur-unsur intrinsik suatu karya antara lain, yang pertama tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Kemudian yang kedua penokohan atau perwatakan, watak yang dimiliki oleh tokoh. Yang ketiga tema adalah gagasan, ide atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra. 4. Alur, urutan atau rangkaian suatu peristiwa. 5. Amanat, pesan moral yang terkandung dalam sebuah peristiwa. 6. Latar setting adalah segala keterangan yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana terjadinya suatu karya sastra. 7. Sudut pandang, cara pengarang menempatkan dirinya dalam suatu karya sastra. Di dalam karya sastra ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, apa itu unsur intrinsik? Yaitu unsur yang membangun sastra dari dalam. Misal adalah tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Kemudian unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra, adalah gaya bahasa, latar belakang, agama. Salah satu unsur intrinsik suatu karya sastra adalah tokoh. Berdasarkan fungsinya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Jadi tokoh ini adalah tokoh utama, itulah tokoh yang sering muncul di setiap cerita dari awal sampai akhir ya. Kemudian yang B, tokoh tambahan adalah tokoh yang muncul sesekali atau beberapa kali untuk mendukung atau membantu tokoh utama. Jadi munculnya hanya beberapa kali saja, tidak mendominasi atau tidak muncul dari awal sampai akhir ya, hanya sesekali. Nah, sedangkan berdasarkan penokohan atau perwatakannya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu protagonis, tokoh yang memiliki watak baik. Nah, misalnya tokoh yang watak yang baik itu
suka menolong, dermawan, kemudian suka berbagi. Ya, jadi protagonis ini tokoh yang sifatnya baik ya, selalu baik ya. Kemudian kalau antagonis yaitu tokoh yang memiliki watak jahat, suka berbohong, kemudian sombong, pelit, apalagi tidak bertanggung jawab, dan yang lain sebagainya yang termasuk dalam kejahatan ya. Setelah membaca keseluruhan cerita dengan teliti dan cermat, kita dapat mengetahui amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Amanat adalah pesan moral yang dapat kita petik dari isi sebuah cerita. Selain itu, kita juga dapat memberikan tanggapan atau komentar terhadap isi cerita. Supaya lebih jelas, kita baca bersama-sama teks cerita ini, kemudian identifikasikan tokoh, perwatakan, serta amanatnya. Baik, Bu Guru akan membacakan cerita si gajah yang baik hati ya. Nah, di sebuah hutan tinggallah seekor gajah yang baik hati. Gajah selalu menolong hewan-hewan lain yang kesulitan. Suatu hari, gajah sedang berjalan-jalan. Lalu dari kejauhan ia mendengar suara minta tolong. Ia pun mencari sumber suara tersebut. Ternyata kancil terperosok ke dalam sebuah lubang. Gajah pun segera menolong kancil. Gajah meminta kancil naik ke atas belalainya. Kancil sangat berterima kasih kepada gajah karena telah menyelamatkannya. Kancil pun menceritakan kejadian tersebut kepada hewan-hewan yang lain. Sebagai ucapan terima kasih, kancil dan hewan-hewan lain memutuskan untuk memberikan hadiah kepada gajah. Gajah pun sangat senang menerima hadiah dari teman-temannya. Gajah berkata, walaupun tidak diberi hadiah, ia selalu ikhlas menolong teman-temannya. Ya, itu tadi cerita si gajah yang baik hati. Kita akan tentukan sama-sama ya. Dari cerita tadi, tokoh utamanya siapa? Iya, gajah. Kemudian tokoh tambahannya kancil dan hewan lainnya. Kemudian amanatnya atau pesan moralnya. Jika kita ingin menolong seseorang, tidak pamrih, harus ikhlas ya. Seperti tadi ya, contoh cerita tadi, gajah yang baik hati, gajah ikhlas menolong si kancil yang terperosok. Dia tidak ingin mendapatkan hadiah apapun, tapi teman-temannya bersikeras untuk memberikan hadiah kepada si gajah ya. Jadi itulah tadi ya, tokoh utama, tokoh tambahan, dan amanat pesan moralnya. Dan watak gajah bagaimana? Iya, wajah baik hati. Dan di sini tidak ada watak yang antagonis, jadi hanya protagonis semua ya. Kancil dan hewan lain juga berwatak baik hati ya, atau protagonis ya. Nah, sekarang kita akan menentukan tema atau pokok pikiran ide cerita yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Di sini coba kita tentukan temanya ya dari bacaan berikut ini. Komputer sangat meringankan beban manusia dalam bekerja. Komputer dapat menyimpan data dengan baik, membantu mengetik, membuat desain, dan banyak manfaat lainnya. Saat bosan, manusia juga bisa bermain game dan mendengarkan musik. Nah, dari bacaan tersebut kita dari menyimpulkan tema dari bacaan tersebut. Ya, ada yang tahu tidak? Dari ketiga pilihan ini, teknologi, kemudian sosial, pendidikan, agama. Kira-kira dari bacaan di atas ini yang tadi Ibu Guru bacakan, temanya tentang apa? Iya,
tentang teknologi ya, jelas ya, karena berkaitan dengan komputer. Nah, komputer itu adalah merupakan teknologi ya. Kalau bisa ya menentukan tema. Baik, sekian ya uraian dari Bu Guru tadi. Mudah-mudahan dapat teman-teman atau anak-anak semua pahami. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.